Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 19 ayat 11 sampai dengan ayat 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Mengelola hidup. Saudara-saudari terkasih, inilah sampan, santapan pembangkit harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, sebagaimana rumah, bangunan, membutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan agar layak huni, demikian pula hidup sebagai suatu bangunan rohani membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan. Salah satu alasan mengapa demikian adalah karena hidup ini adalah sebuah kepercayaan penuh dari Allah untuk dikembangkan demi mencapai kehidupan yang kekal. Pertama-tama kita perlu sadar bahwa hidup dan segala kelengkapannya di dunia adalah kepercayaan yang sangat besar dari Allah untuk mencapai apa yang disebut
kerajaan Allah itu. Saudara-saudariku terkasih, perjalanan hidup kemudian menampilkan kelengkapan-kelengkapan duniawi yang membuat langkah refleksi kita terhenti di situ. Kita kemudian beranggapan, oh, inilah hidup yang sesungguhnya. Kita tidak melanjutkan pengelolaan hidup ini untuk sesuatu tujuan akhir yang telah ditetapkan Allah, yaitu kerajaan Allah. Oleh karena itu sangat beralasan mengapa beberapa orang menolak Tuhan dalam praktek-praktek hidupnya, walaupun dari mulutnya terlontar kalimat, "Aku beriman." Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai seorang tuan yang ditetapkan sebagai raja, namun ada yang menolak dan mengirim utusan untuk menyampaikan bahwa mereka tidak mau agar utusan itu menjadi raja mereka. Maka ketika mereka diberi mina atau talenta atau kepercayaan untuk hidup mereka, mereka tidak mengembangkannya, tetapi sibuk untuk menghabiskan energi, untuk protes, untuk mempersalahkan tuannya, bahkan mungkin menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk membenci dan iri hati. Inilah bukti bahwa kita kurang mengelola hidup ini sebagai sebuah bekal menuju kerajaan Allah. Kitab Wahyu memperlihatkan kepada kita tentang gambaran kerajaan Allah yang menjadi tujuan akhir setiap umat manusia. Hal yang mendasar dari pesan Wahyu ini adalah Allah adalah Tuhan atas kehidupan kita. Ia ada dalam waktu-waktu hidup kita, baik masa lampau, sekarang, maupun masa yang akan datang. Saudara-saudariku terkasih, kita perlu mengelola hidup ini sebagai sebuah mina, kepercayaan terbesar Tuhan dalam hidup kita yang bertujuan menghantar kita sampai kepada kerajaan Allah. Seruan para tua-tua seputar tahta Allah dan semua makhluk yang mengitari tahta itu, "Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang," adalah gambaran bahwa Allah dan kerajaannya adalah tujuan terakhir setiap perjalanan hidup kita. Maka kelolalah hidup ini dan segala kelengkapan yang diberikan Tuhan untuk mencapai kerajaan Allah tersebut. Jangan sampai kita dicampakkan dari hadapannya karena tidak mengelola hidup ini secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Tuhan memberkati kita semua.